seperti saya mengatakan mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus, tidak seperti kalian. Nabi Ibrahim itu bukan orang-orang musyrik seperti kalian. Terus yang kedua mengatakan apa? Saya mengimani semua yang wajib kami imani, semua kitab suci, semua Rasul Allah tanpa membeda-bedakan. Tuh, tidak seperti kalian. Sebagian Rasul diimani, sebagian Rasul dikufuri. Sebagian kitab suci diimani, sebagian kitab suci dikufuri. Gitu ya. Itu cara membantah ajakan-ajakan Yahudi Nasrani untuk ikut mengikuti ajakan mereka. Nah, ketika kita sudah mengatakan seperti itu, masih diajak terus ikut Yahudi, ikut Nasrani, katakanlah Sibghatallah, gitu ya. Saya sudah mencelupkan diri kami, saya sudah mencelupkan hati kami kepada celupan Allah. Celupan itu maksudnya apa? Jadi diwarnai, ya. Maksudnya Rom kayak Rom seperti water, ya, diwarnai. Jadi celupan itu dicelup untuk diwarnai. Artinya hatiku itu sudah diwarnai dengan warna Allah, dengan celupan Allah, gitu ya. Jadi jangan Sibghatallah, hatiku sudah aku celupkan kepada celupan Allah. Siapa yang lebih baik dari Allah celupannya? Tidak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah. Makanya percuma kamu itu ngajak-ngajak kami ikut agama kamu, tidak akan bisa. Kenapa? Karena hati kami sudah aku celupkan kepada celupan Allah, dan tidak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah. Artinya kalau celupan yang lain itu bisa luntur, bisa hilang warnanya, kan ya. Tapi kalau celupan Allah itu paling baik, paling lekat, tidak bisa hilang sampai kapanpun, sampai mati, kan ya. Dan kami hanya orang-orang yang menyembah kepadanya. Berarti menurut ayat ini orang mukmin itu tidak mungkin murtad, orang mukmin tidak mungkin kafir, ya. Kenapa? Setiap orang mukmin sudah mencelupkan hatinya kepada celupan Allah, dan celupan Allah itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Beda dengan celupan-celupan yang lain. Lalu kok ada orang murtad? Gimana? Ada asalnya rajin ibadah, terus anak muda dapat pacar Kristen gitu ya, ikutnya kok ada? Katanya itu tidak mungkin. Gimana? Nah, makanya banyak sebetulnya orang itu Islamnya Islam-Islaman. Jadi orang kalau Islam tapi belum mencelup, itu sebetulnya menurut Allah belum Islam. Soalnya secara akidah orang itu tidak boleh ikut-ikutan. Orang itu begitu mengambil sikap memilih Islam harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan itu. Jadi Anda kok pilih Islam, kenapa? Kan banyak agama lain, kenapa? Ya, itu. Terus apa buktinya adanya Allah? Apa buktinya Muhammad Rasulullah? Apa buktinya Quran itu betul-betul wahyu Allah? Orang itu bisa mempertanggungjawabkan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Itu namanya orang Islam sejati, sudah jelup. Tapi kalau ikut-ikutan, ya, kenapa kok sholat? Ya semua tetangganya sholat, ya sudah saya ikut-ikut sholat. Kenapa kok Islam Anda? Lah bapak saya Islam, ibu saya Islam, ya sudah saya ikut. Lah yang Islam model begitu itu Islam yang belum mencelup. Boleh jadi suatu saat dia akan pindah agama, paham ya? Jadi gitu. Makanya wajib kita itu sebagai orang Islam mencelupkan diri kita, hati kita kepada celupan Allah, dan kita wajib mencelupkan juga anak-anak cucu kita kepada celupan Allah, sehingga tidak akan murtad, tidak akan hilang celupan itu sampai kapanpun, gitu ya. Nah, dari kalau tanya misalnya, kenapa kok Anda pilih Islam? Jawabnya gimana? Karena Islam agama yang paling benar. Apa buktinya? Islam kalau agama yang paling benar. Semua pengikut agama juga mengatakan seperti itu, ya. Apa buktinya? Kata orang Nasrani, kenapa? Ya Nasrani itu paling benar, ya. Kata Yahudi, ya Nasrani, ya. Kenapa? Apa buktinya kalau Islam paling benar? Apa? Karena itu kan bukan kamu, saya tidak percaya sama itu. Gimana? Yang pakai logikanya, pastinya semua bisa terima, gitu ya. Gimana? Karena Islam itu agama yang menyembah satu Tuhan, agama tauhid murni. Mana di selain Islam yang tauhid murni apa? Tidak ada. Mana? Tidak ada, kan ya? Semua mesti musyrik. Tuhannya 2, 3 atau banyak. Yang betul-betul murni menyembah Allah itu hanya agama Islam. Kenapa agama yang benar itu agama tauhid? Kenapa? Karena Tuhan tidak lebih dari satu. Kenapa tidak memiliki?
Ya tidak di Quran ya tidak pernah. Ya, ya itu karena itu merendah lagi. Ya ada Tuhan nggak mungkin lebih dari satu Ya, karena satu-satu kalau dua berarti kan kemungkinan pecah keputusannya. Betul, yaitu karena Tuhan itu harus zat yang punya kekuasaan yang mutlak, maha segala-galanya, kan ya. Berarti kekuasaannya tidak terbatas, mutlak itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan lebih dari dua, tidak mungkin mutlak kekuasaannya, kan ya. Mesti kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaan Tuhan yang satunya. Dua mutlak mungkin ya tidak mungkin. Berarti Tuhan itu harus satu. Lah yang satu itu cuma Allah yang diikuti orang Islam. Tidak ada agama yang betul-betul satu kecuali menyembah satu Tuhan kecuali Islam. Nah itu diantara seperti itu. Gitu ya. Kalau seperti Yahudi itu, kenapa? Apakah tidak juga tauhid? Hanya nyembah Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair dikatakan. Oh, ada. Nah, ini nyembah Allah juga, tapi juga nyembah Uzair sebagai anak Allah, gitu ya. Kalau orang Nasrani tambah banyak Tuhannya, ya. Hindu tambah banyak Buddha, tambah dewa-dewa macam-macam, ya. Jadi gitu. Berarti itu diantara alasannya seperti itu, termasuk bisa membuktikan apa buktinya Muhammad Rasulullah, apa buktinya apa misalnya Al-Quran itu kalamullah, semua sudah dipelajari, diteliti, sehingga keimanannya itu meresap kuat. Dan yang begitu itu tidak akan dilepas sampai kapanpun. Itu kewajiban orang tua. Makanya dulu diterangkan kalau ada orang tua punya anak sudah disekolahkan sekolah Islam, kalau ke masjid diajak, kalau ke jamaah tiap hari mesti diajak. Tahu-tahu ketika SMA misalnya atau kuliah punya pacar kafir terus ikut, kata orang tua, saya itu sudah datang kurang kalian, sudah saya ajak jamaah, sudah saya nasihati, sudah saya sekolah Islam, itu salahnya dia sendiri. Bisa tidak orang dia begitu? Tidak bisa. Berarti orang tua belum mencelupkan keislaman, keimanan itu kepada hati anaknya. Buktinya dia masih bisa murtad. Kalau sudah mencelup tidak mungkin, karena celupan Allah itu tidak mungkin luntur. Siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Paham ya? Itu makanya dalam hal akidah itu tidak boleh taklid. Ya, katanya harus tahu, bisa membuktikan sendiri menurut dalil akli maupun nakli, supaya tidak ikut-ikutan, gitu ya. Makanya merenung tentang Allah, tentang keislaman itu termasuk diperintahkan, ya. Makanya kalau Rasulullah SAW, tafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fillah. Merenungkanlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah, jangan merenungkan tentang Allah, jangan merenungkan nikmat-nikmat. Nanti orang itu bisa mengenal Allah sehingga ketauhidannya menjadi mantap. Nah, orang merenung juga amal kecil tapi pahalanya besar. Ini satu riwayat dari Abu Darda, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Bertafakkur, merenungkan tentang Allah, ya, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang kekuasaan Allah, termasuk merenungkan tentang keislamannya, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Pahalanya besar. Jadi boleh orang tuh di dalam Islam tuh bertanya apapun bebas, ya. Nabi Muhammad tuh Rasul, jangan-jangan Nabi palsu, boleh aja. Tapi cepat-cepat mencari keyakinan, ya. Datang ke siapa? Jangan-jangan Quran ini buatan orang sendiri, misalnya, silakan, ya. Jangan sampai orang itu Islam cuma ikut-ikutan. Katanya diteliti sampai jelas, begitu jelas barulah dia itu Islam. Dan yang begitulah yang tidak akan. Jadi Islam itu bukan agama dogma, ya, bukan agama dia doktrin gitu, tapi makanya ada hadis la Islam la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Makanya kita itu beragama wajib sungguh-sungguh menggunakan akal. Jadi tanya apapun boleh. Quran pun diteliti dari sudut manapun. Kalau memang ada salahnya silahkan. Jadi kalau memang ada, termasuk Rasulullah itu betul tidak Nabi sungguhan, ditanyakan boleh, apapun boleh ditanyakan. Itulah sebabnya kenapa orang yang Islam dari kecil turun-temurun itu biasanya imannya lebih lemah daripada orang yang asalnya Kristen atau Hindu terus masuk Islam. Kenapa? Karena kalau ini kan sekedar meniru-niru, ya. Tapi kalau yang kafir tadi sudah merupakan hasil
penyelidikan, hasil penelitian, nah Islam yang sebenarnya itu yang seperti itu. Jadi dia berislam itu bukan karena keturunan, bukan karena ikut-ikutan, karena memang sudah tahu betul tentang kebenaran ajaran Islam. Nah, yang begitu itu tidak akan bisa luntur sampai kapanpun. Terus berikutnya, akhirnya mereka itu membantah lagi, iya tapi Allah itu kan Tuhan, apa namanya, lebih mencintai kami daripada mencintai kamu, katanya mereka begitu. Allah itu lebih mencintai kami daripada mencintai kamu. Buktinya apa? Buktinya di lingkungan kamu dulu tidak Allah beri Rasul, tidak Allah beri Nabi. Pada kami Allah turunkan terus menerus para Rasul, para Nabi. Di kalangan kamu tidak diturunkan kitab suci. Pada kalangan kami banyak sekali Allah turunkan kitab suci, Taurat, Injil, Zabur. Ada tidak di antara kalian yang pernah diberi makanan dari langit mana sawah? Tidak ada, kan ya? Ada kan di antara kalian yang dibelahkan lautan merah, kemudian kalau berjalan dinaungi mendung? Tidak ada. Itu Allah berikan kepada kami. Allah itu lebih mencintai kami daripada kepada kalian, kata mereka. Banyak. Muhammad, kalau mereka mengatakan seperti itu, katanya Allah itu lebih mencintai mereka daripada kalian, katakanlah, hei orang Yahudi, orang Nasrani, apakah kalian membantah kami tentang Allah? Padahal dia Tuhan kami, ya Tuhan kalian. Cuma bedanya apa? Bedanya kan mereka nyembah Allah juga, cuma dicampur-campur dengan Tuhan yang lain. Kalau kami, ya nyembah Allah, Allah saja. Dia itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Pokoknya kan hujah sudah jelas. Kalau memang Islam itu salah, tunjukkan salahnya mana kan ya. Kalau Quran itu memang palsu, palsunya mana tunjukkan. Kalau sudah jelas kamu tidak mau mengikuti, ya sudah, kita masing-masing. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Ya sudah, silakan kamu beramal seperti itu, saya akan beramal seperti ini. Nanti kita sama-sama buktikan mana yang benar, mana yang salah. Jadi gitu. Jadi kalau kebenaran itu sudah disampaikan secara tuntas, secara gamblang, sudah tidak tidak ada yang tertutup-tutupi, lah kok orang itu tidak mau mengikuti kebenaran, ya kita katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Itu kan masalah hidayah ya. Kalau ilmu maka bisa disampaikan. Nah, ini masalah hidayah itu urusan Allah. Ya sudah, kita masing-masing beramal menurut keyakinannya masing-masing, dan kami baginya orang-orang yang ikhlas. Ini nyindir mereka. Kalau mereka yang nyembah Allah tapi tidak ikhlas, tidak murni menyembah Allah tapi dicampur-campur. Kalau kami orang-orang yang memurnikan pengabdian itu hanya kepada Allah. Makanya ketauhidan yang murni, orang yang tauhidnya murni kepada Allah disebut orang mukhlis, ya, mukhlisin, orang mukhlis. Makanya ayat yang menegaskan tentang ketauhidan Allah dinamakan surah yang menegaskan tentang ketauhidan kepada Allah dinamakan surah Al-Ikhlas, ya, kemurnian ketauhidan kepada Allah. Itu. Terus setelah mereka kalah berdebat dengan cara seperti itu, makanya Islam itu ahli debat, soalnya cara-cara membantah itu diajari semua oleh Allah. Ini tidak ada orang yang kalah debat, ini tidak ada, mesti menang dia itu. Kalau kalah ya berarti kebetulan itu. Atau mungkin juga orang ikhlas ya. Ada jaminan dari Allah nanti kalau orang ikhlas berdebat tiba-tiba Allah beri petunjuk yang bisa mengalahkan hujah-hujahnya mereka. Terus mereka membantah lagi dalam bentuk yang lain, gitu ya. Mereka mengklaim katanya, loh tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, anak cucunya itu ya mereka itu Yahudi semua, kata mereka. Kata Nasrani itu, mereka itu Nasrani katanya. Muhammad, kalau mereka mengatakan bahwa nabi-nabi itu Yahudi atau nabi-nabi itu Nasrani, katakanlah, orang Yahudi Nasrani, kenapa kalian berani mengatakan seperti itu? Siapa yang lebih tahu, kalian ataukah Allah? Siapa yang lebih tahu? Padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa beliau itu Yahudi atau Nasrani. Mana? Di Injil pun tidak ada, kan ya? Tidak ada. Padahal kalau di dalam Al-Quran malah ada kata apa? Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ditegaskan begitu. Loh, siapa yang lebih tahu, kalian ataukah Allah? Padahal Allah tidak pernah menegaskan sedikit pun satu ayat seperti itu. Terus mereka diam, kan ya? Kalau mereka mengatakan, ya saya lebih tahu daripada Allah, ya tidak mungkin, masa ada orang lebih tahu dari Allah. Terus Allah mengatakan, ya Allah lebih tahu, saya kan hambanya.
Terus kenapa kalian berani mengatakan mereka itu Yahudi, Nasrani, mana ayatnya? Kan gitu ya. Jadi pokoknya bukti-bukti semua hujah mereka itu bisa dipatahkan dengan gampang. Terus akhirnya mereka diam, akhirnya mereka itu dituduh orang yang tahu, bukan dituduh, memang kenyataannya seperti itu. Orang yang sudah tahu kesaksian, kebenaran, tapi disembunyikan, akhirnya disindir. Siapa yang lebih aniaya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah? Kamu itu sebenarnya sudah tahu kebenaran, sudah jelas, tidak kamu sampaikan kepada manusia tanpa disembunyikan. Tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang seperti itu. Maka wahai orang-orang dolim, wahai Yahudi Nasrani, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Nanti kamu akan dibalas oleh Allah. Itu disampaikan seperti itu. Terus berikutnya lagi, yang terakhir, akhirnya mereka membantah lagi. Bantahnya tapi gampang dipatahkan. Sekarang bantahnya begini, iya tapi mereka itu pendahulu-pendahulu kami, katanya. Ya, mereka itu nenek moyang kami, mereka itu akan memberi syafaat kepada kami. Tidak mungkin kami akan masuk neraka, saya akan ditolong oleh mereka. Dibantah lagi. Itu adalah mereka itu adalah umat yang sungguh telah berlalu, sudah lewat. Baginya apa yang dia usahakan, mereka sudah dapat pahala besar karena amal-amal beliau-beliau itu karena ketauhidannya kepada Allah. Dan bagi kalian, apa yang kalian usahakan sendiri, bukan usaha mereka. Kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, tetapi kalian ditanya tentang perbuatan kalian sendiri. Itu kalian tidak bisa berlindung kepada nenek moyang kalian yang soleh-soleh itu, yang para nabi dan para rasul itu. Kalau kalian kafir, ya tetap aja kalian masuk neraka. Soalnya setiap orang itu oleh Allah bukan ditanya man robbu abika, begitu ya, siapa Tuhan bapakmu, begitu ya. Tapi man robbu abaika, bukan. Tapi man robbuka, ya, bukan madinu abaika, bukan. Tapi madinuka, jadi ma kita bukan. Jadi yang ditanya itu amal kamu sendiri, bukan amal nenek moyang kamu. Nah, makanya orang itu diperintahkan apa? Mempersiapkan diri sendiri-sendiri untuk menghadapi pertanyaan kubur. Soalnya nanti yang ditanya di kuburan itu bukan amal pendahulunya atau amal siapapun, tapi